Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya angkatan tahun 2025. Saya Tito Gato Omar Zeta dengan NIM 25051204041. Saya Nicholas Setiawan Jernal dengan NIM 2505120404056. Saya Muhammad Siddiq Farsduani dengan NIM 250512044126. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk UAS mata kuliah Sistem Operasi selaku dosen pengampu Pak Aditya Prapanca mengenai simulasi deadlock di CPU OS Simulator. Nah, presentasi ini selain untuk nilai UAS kami, bertujuan untuk membantu mempelajari cara kerja proses deadlock pada sistem operasi dengan CPU OS Simulator sebagai media utama kami. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung buka CPU simulator. Oke, ini udah kita buka programnya. Jadi kita masuk ke compiler dan input kode kita, itu bisa kita load source code-nya. Jadi di sini ada dua ya, ada dua di sini, dua, kita bilang dua program. Jadi di sini ada deadlock proses 0. Kita bakal bikin resource, kita bikin dia resource 0 dan kita locate khusus untuk proses 0 juga. Terus kita tunggu selama 2 detik biar proses 1 itu bisa baca, dan juga kita alokasikan resource 1 juga untuk panel. Dan kita bikin ada ini kayak looping yang dummy, nggak ngapa-ngapain, kita looping aja. Ini seketika itu terjadi, semua kode itu bakal berhenti dan nggak akan berjalan. Jadi selagi kita menunggu satu itu dibebaskan, misalnya kalau kita bebaskan proses 0 itu, dia bakal lanjut ke resource 1, resource itu di freekan semua. Begitu juga di yang P1, bisa dilihat kodenya mirip. Jadi dia konsepnya itu proses 0 dan proses 1 bakal nyuri resource satu sama lain, yang mengakibatkan CPU simulator gak bakal bisa jalan. Jadi keduanya itu ngakses dua resource yang bersama pada waktu yang sama dan gak bisa ngapa-ngapain. Kita langsung aja langsung kita lihat demo dan proses 1. Langsung ke simulator. Jangan lupa schedule-nya dipakai round robin biar per line itu gak ada yang ke skip ya. Jangan lupa kita buka view process list, view resource, jangan lupa view resource. Terus kita masukin program kita. Langsung bisa aja, paling cepat ya, ini langsung cepat. Aja kita tunggu dan terjadi deadlock seperti yang tadi ya. Dua proses itu nyoba mengakses dua resource yang bersamaan, dan jadi dua prosesnya jadi ke frozen gitu. Ini dia terjadi karena
karena R0 itu ya tadi ya, register 0 dengan hanya untuk proses 0, begitu juga register 1 hanya untuk proses 1, jadi dia nggak bisa dipakai bersamaan. Terus proses 0 megang register 0 itu sambil nunggu R1. Proses 1 juga megang resource 1 sambil nunggu resource 0. Akibatnya proses nggak bisa rebut resource 0 dari proses resource 0 dari proses 0 atau resource 1 dari proses 1 secara paksa. Jadi yang terjadi bakal ya looping terus, nggak tahu siapa yang mau diambil resource-nya, dan terjadilah deadlock. Nah, kita bisa langsung aja biar gak kelepas dari deadlock ini, kita bisa rilis entah resource 0 atau resource 1. Kita bisa rilis aja. Terus kita bisa pilih secara otomatis di waiting resource itu dia bakal hapus P1 ya, biar L0 itu bisa jalan dan programnya pun tetap jalan dan semua habis dijalankan. Jadi gitu ya, kayak mana penjelasan deadlock itu, cara kerjanya kayak mana, cara deadlock itu bisa terjadi, dan juga kayak mana kita mau bebasin proses itu dari deadlock. Mungkin begitu saja dari demo yang kali ini. Ya, sebagai kesimpulan akhir, deadlock ini kita bisa anggap saja mirip seperti kita waktu beli barang COD ya. Saya sebagai pembeli yang membawa uang, kemudian ada satu lagi pihak penjual yang punya barang. Kedua-duanya sama-sama minta barang, sama-sama minta didahulukan. Penjual minta barang dulu, sedangkan pembeli minta barang dulu yang berikan. Karena tidak ada yang mau mengalah dari kedua pihak ini, jadinya jalan buntu atau deadlock tadi. Ya, mungkin cukup begitu saja untuk presentasi kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.